Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semoga di pagi yang cerah ini kita oleh Allah selalu diberi perlindungan, diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar dengan baik. Semoga segera pembelajaran tatap muka akan segera dimulai. Untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran subpokok bahasan tentang orang yang berhak menerima zakat. Pada bab zakat yang kemarin kita sudah sampai pada halaman 45. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Orang yang berhak menerima zakat, dibuka bukunya halaman 45. Jadi siapa saja? Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Mustahiq zakat telah diterangkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innas shadaqatu fil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban Allah. Allah mengetahui dan maha bijaksana. Jadi itu arti dari surat At-Taubah ayat 60. Berikut golongan yang berhak menerima zakat. Menurut surat At-Taubah tadi yaitu fakir. Apa sih fakir itu anak-anak? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan, yaitu orang yang tidak bekerja, memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti tunawisma, ya, orang gelandangan, orang yang tidak mempunyai penghasilan, ya, orang miskin, yaitu orang yang tidak mempunyai harta sama sekali untuk yang dimakan besok, itu tidak ada, ya. Nah, yang kedua miskin, orang yang berpenghasilan namun penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi orang yang pendapatannya sangat minim sekali, ya, dalam hidup sebulan tidak cukup. Nah, ini berhak menerima zakat, itu disebut miskin. Dan yang ketiga, amil zakat, orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurusi zakat. Nah, ini seperti disebut amil zakat, yaitu nanti orang tersebut, ya, yang ditunjuk oleh negara maupun yang ditunjuk suatu pemerintahan setempat untuk mengurusi tentang zakat pada waktu penerimaan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu apa, anak-anak? Orang yang masih lemah keimanannya karena baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam itu disebut mu'alaf, ya. Orang yang dulunya beragama, ya, selain Islam, setelah itu bulan Ramadan dia masuk Islam. Nah, otomatis orang tersebut belum paham tentang hukum-hukum Islam, tentang hukum-hukum yang ada di pelajaran di agama Islam. Jadi dia itu masih baru masuk Islam. Yang kelima yaitu rikob, ya, budak belian.
Maksudnya apa? Maksudnya pemberian zakat kepada mereka bukanlah kita memberikan uang kepada mereka, tapi maksudnya untuk memerdekakan mereka. Jadi dulu pada zaman Rasulullah itu masih ada budak, tapi sekarang ini budak sudah tidak ada, ya, karena perkembangan zaman. Sekarang itu pembantu itu bukan budak, ya. Kalau dulu itu budak itu orang-orang yang kalah perang, setelah itu dijadikan budak. Tapi sekarang tidak ada perang, ya. Yang keenam, ghorim adalah orang-orang yang dililit utang sehingga dia tidak bisa membayarnya. Itu orang yang mempunyai banyak hutang, ya, baik hutang di orang lain maupun hutang di suatu perusahaan. Itu orang yang ghorim, orang yang dililit utang. Sabilillah, apa sabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela agama Islam, ya. Nah, ini disebut sabilillah, ya, seperti guru ngaji itu bisa disebut sabilillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, ya. Orang yang mengurusi masjid, ya, itu yang tidak mendapat bayaran tapi dia berjuang untuk agama Islam. Yang terakhir, anak-anak, Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke kampung halamannya. Orang seperti itu walaupun dia kaya di kampungnya ya, di kampung halamannya, berhak untuk mendapatkan zakat sekedarnya sesuai dengan ketentuan atau kebutuhan sehingga dia sampai tujuan, ya. Yaitu orang musafir, orang yang, ya, melakukan perjalanan untuk menyebarkan agama Islam yang kehabisan bekal, ya. Tapi sekarang jarang ditemui anak-anak, ya. Nah, yang mungkin itu yang ada sekarang ini fakir, miskin, ambil zakat, ya. Itu yang sabilillah, ini yang ada di zaman sekarang. Nah, itulah 8 orang, ya, 8 mustahik yang berhak menerima zakat. Yang terakhir anak-anak, hikmah zakat. Hikmah zakat di sini ada 2, ya. Apa? Yang pertama, hikmah zakat bagi muzaki, mendapatkan, yang pertama mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah karena ketaatannya dalam menjalankan rukun Islam, dicintai oleh semua orang karena kedermawanannya. Yang C, memberikan harta para muzaki dari hak-hak orang lain yang berhak menerima zakat, khususnya fakir miskin. Selanjutnya yang keempat, dapat membersihkan hati dari sifat tercela. Jadi hikmahnya zakat itu dapat membersihkan hati yang dari sifat tercela, ya, dermawan, ya. Nah, seperti rakus, apa saja sifat tercela itu, rakus, tamak, dengki, kikir itu pelit, ya, dan sombong, ya. Itu bisa dihilangkan dengan berzakat, ya. Yang terakhir, sebagai sarana rasa syukur atas nikmat kekayaan yang telah